Halo semua, jumpa lagi dengan gua dari Indonesian Podcast. Dan kali ini gua mau membahas tentang eh me time. Jadi bagi gua itu kesendirian itu kadang-kadang membawa dua dampak dalam hidup kita. Dampak yang negatif itu mungkin lebih ke kesepian, dan dampak yang positif itu mungkin lebih ke me time kan. Karena waktu kita me time itu kan kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, melakukan apapun yang kita sukai, dan jatuhnya kan enak. Gue udah cobain, enak sih. Jadi gue mungkin akan bahas tentang me time ini dulu ya. Mungkin selanjutnya gue akan membuat episode khusus tentang kesepian. Tapi BTW gue mau nanyain kabar lo semua yang udah dengerin. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang apa sih tadi gue mau tanya kok terima kasih. Gue mau nanyain bagaimana kabar kalian semua, sehat-sehat gak di masa PPKM ini. Gue berharap semua yang mendengarkan podcast ini itu tetap sehat-sehat, tetap disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ditambah-tambahkan rezekinya. Karena gue tahu di masa pandemi ini semua orang mendapatkan atau merasakan dampaknya, terkhusus masyarakat kelas bawah. Jujur ya, gue pun merasakan dampaknya tuh. Cari duit itu sekarang susah cuy. Dulu waktu belum ada pandemi itu rasanya untuk dapetin duit itu gampang aja, karena koneksi itu kan di mana-mana. Gue selalu dapat koneksi untuk bisa menghasilkan uang, gue ditawarin kerja dan lain sebagainya. Tapi karena pandemi ini segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan di luar rumah itu rasanya gue agak susah untuk mendapatkannya, karena ya yaitu pandemi ini. Dan jujur gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah support sampai sekarang ini. Tanpa kalian mungkin gue nggak akan bisa sesemangat ini untuk membuat konten. Jadi ya terima kasih banyak untuk kalian mendengarkan. Gue tahu gue bukan siapa-siapa, gue bukan selebgram, gue bukan artis, gue bukan pria tampan, gue bukan pria yang punya banyak followers. Tapi terima kasih ketika kalian telah selesai sih. Ini nih tanpa skrip, kalau ngomong tanpa skrip itu selalu mengalir, tapi kadang-kadang belepotan. Gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian setia mendengarkan gue, meskipun gue bukan siapa-siapa, tapi kalian tetap setia mendengarkan gue. BTW gue nggak nyangka aja gitu untuk video yang Grow in Love itu, yang waktu gue rekaman sama kakak gue, Kasem dan Kaenda. Gue nggak nyangka viewsnya itu udah sampai segitunya. Maksudnya gue nggak nyangka video itu bakalan meledak. Dan justru sebenarnya gue nggak ekspektasi untuk video itu bisa sebanyak itu viewsnya. Gue malah mengharapkan video-video yang lainnya. Dan waktu gue liat, anjir, ini aja baru 3 hari udah mau 100k. Ya 100k sih, maksudnya mau hampir 100 viewsnya. Dan gue waktu itu WA Kasem dan Kain, nah kita ngobrol, kak ini lumayan loh, kita nggak nyangka ini videonya bisa sampai gini. Mereka pun kaget. Jadi ya terima kasih untuk semua teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan ocehan-ocehan kami. Jadi terima kasih banyak. Sekarang gue mau ngomongin me time. Jujur dulu gue nggak tahu apa itu me time ya. Bagi gue dulu me time itu adalah sesuatu atau hal-hal yang egois. Karena orang-orang yang melakukan me time itu meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri. Mereka mengisolasi dirinya dari dunia luar. Tapi gue sadar gue butuh me time itu waktu gue SMA kayaknya. Iya SMA. Jadi gue lupa ya kelas 1 atau kelas 2 kayaknya. Waktu itu kan gue nginep sama teman gue. Terus
emang gue nginap di situ kan karena gue lagi merasakan burnout. Jadi gue nginap sama dia untuk mendapatkan hiburan mungkin. Terus dia ini tiba-tiba ya kan, kita kalau nginap sama temen kan pasti begadang kan, nggak mungkin nggak begadang. Tiba-tiba dia di chat sama pacarnya, itu udah sekitar jam 2 subuh. Dia di chat sama pacarnya, terus katanya sorry ini untuk lu yang mendengarkan, gue nggak akan nyebutin nama lu jadi tenang aja. Katanya dia diputusin dan dia nangis. Jadi itu teman-teman yang mendengarkan, dengar ya, untuk khususnya cewek-cewek, laki-laki itu juga bisa menangis. Jadi jangan kira kami ini adalah robot yang diprogram untuk so tegar, so kuat. Kami juga bisa menangis. Bahkan gue yang lu nggak, gue pernah menangis, tapi gue bukan menangis yang kayak harus teriak-teriak, harus yang gitu. Nggak, gue menangis itu, gue nangis kalau beban gue udah terlalu berat dan waktu itu nggak ada yang bisa gue percaya, atau nggak ada orang yang gue percaya itu untuk mendengarkan gue saat itu. Dan gue nangisnya tuh mungkin kayak air matanya itu keluar, ya udah keluar aja, dia kayak keluar gitu, sudah itu selesai. Dan setelah itu keluar, itu hanya kayak tetes, 2 tetes gitu. Dan waktu itu keluar, wah rasanya tuh lega. Jadi gue nangis bukan untuk soal hal-hal yang cewek ya. Gue nggak pernah nangis soal hal yang cewek. Bahkan beberapa keluarga gue pun dulu, orang terdekat gue yang dulu dipanggil Tuhan, gue nggak nangis. Meskipun dalam hati gue sedih, tapi gue nggak nangis. Waktu orang-orang lain udah pada teriak nangis, gue biasa aja. Padahal sebenarnya gue rasa sedih, cuman kayak gue maksa keluar mata keluar. Kalau nggak keluar sih nanti gue dikira nggak berempati. Tapi ya itu, dan menurut gue ketika gue udah menangis, itu adalah beban yang udah gak mampu lagi gue tampung. Dan disitulah gue nangis. Dan gue nangis, gue nggak pernah menangis untuk orang lain. Gue selalu menangis untuk diri gue sendiri saat amat ya. Jadi gue menangis ketika gue rasa gue ada di posisi yang begitu menyedihkan, begitu terpojok, terdesak. Sama aja sih, terpojok dan terdesak. Jadi ya di saat seperti itu, dan ya di sinilah gue merasa yang namanya kesepian ketika sendiri. Ketika gue punya banyak teman tapi nggak ada satupun yang gue percaya untuk menceritakan apa yang gue alami. Karena bagi gue urusan yang menyangkut diri gue sendiri, sebenarnya itu cukup untuk gue aja. Jadi ya gue menangis untuk diri gue sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang terdekat gue, bukan untuk cewek yang gue dekati. Dulu gue pernah sih nangis untuk cewek yang gue pernah suka, itu waktu SMP. SMP itu gue ya jadi kayaknya nostalgia lagi ya. Jadi waktu SMP itu gue bukan diputusin sih, ngaku sekali, ditolak. Jadi waktu itu kan ada sepupu gue dan kami menyukai satu orang yang sama. Terus gue nembak dia nih, tapi dia nolak gue. Dan ketika itu sepupu gue nembak dia lagi dan diterima, anjir. Jadi ya udah, gue pas-pas kan waktu itu di rumah gue, di halaman teras itu ada mobil open cup. Dan waktu itu pas banget, itu ada bulan purnama. So gue duduk di belakang open cup-nya, gue melihat atau melamun ke arah bulan purnama, dan gue putar lagu Bruno Mars, Talking to the Moon. Di situ gue nangis untuk pertama kalinya untuk cewek yang gue taksir. Tapi setelahnya gue nggak bisa meskipun gue mau. Ya balik lagi, kita udah terlalu jauh ya. Ngomongin teman gue yang nangis tadi ya, dan dia nangis. Gue nanyain, lu kenapa nangis? Terus dia gak mau jawab. Terus gue lihat di HP-nya chat ceweknya yang mutusin dia. Ya udah, gue itu padahal jam 2 subuh, tapi gue bilang ke dia, ya udah,
kita jalan yuk buat nyegerin diri. Terus dia iyakan. Jadi jam 2 subuh itu kita keluarnya diam-diam, karena kalau ditahu oleh orang tuanya pasti nggak mungkin dikasih ya. Gue percaya nggak akan dikasih. Ya udah, terus deh kita keluar menikmati udara dingin di malam hari jam 2 subuh di kota gua. Waktu itu gua nggak takut setan, tapi gua takut begal yang mungkin akan menyerang kita ketika dia ada kesempatan. Jadi gue mikir setan kan nggak mungkin bunuh orang, tapi begal ini bunuh orang. Tapi puji Tuhan waktu itu nggak ada yang berniat jahat kepada kami. Dan sampailah kami di penggaraman, ya itu namanya penggaraman pantai gitu, karena mungkin mereka memproduksi garam laut kayaknya di situ ya. Jadi itu pantainya di situ kami singgah. Mungkin sekarang tempatnya udah nggak ada lagi ya, karena ada satu bencana di kota gua yang membuat daerah itu menjadi hancur. Meskipun sekarang udah kembali direnovasi, tapi feelsnya itu udah beda gitu. Dan waktu itu kita sampai di situ itu jam 3:30 subuh. Gue liatin jam itu udah jam 3:30 subuh. Dan dia teriak, kan itu sepi itu kan daerah pantai nggak ada penduduk. Dia teriak nama ceweknya, terus dia ngambil batu lempar-lempar ke pantai. Terus gue kan juga lagi penuh tuh pikiran gue. Terus dia nyuruh gue cobain teriak. Gue teriak juga anjir. Gue teriak, gue lempar batu juga ke laut. Itu hal-hal yang bocah banget dilakukan. Dan gue rasakan, wah lega nih ya. Kayaknya emang gue butuh deh kadang-kadang waktu untuk diri gue sendiri. Dan ya akhirnya gue setelah saat itu, ketika gue udah mulai stres, gue meluangkan waktu untuk diri gue sendiri, untuk men-refresh isi kepala gue. Jadi biar me time ini gue gunain buat menghilangkan stres gue sesaat. Meskipun gue tahu setelah gue me time, gue bakalan, ini me time ini bagi gue ini kayak orang ngerokok. Orang kan ngerokok buat menghilangin stresnya, tapi kalau habis dia ngerokok kan stresnya balik lagi tuh. Jadi gue rasa me time ini kayak gitu. Tapi setidaknya kita udah lega gitu, udah kayak nggak berat lagi beban dalam hidup kita. Jadi gue itu me time yang kadang-kadang gue lakukan, gue lebih suka di kamar sih. Gue nggak tahu gue ini introvert, ambivert atau extrovert. Gue suka di kamar gue karena di situ gue bisa mengisi energi gue. Gue suka ketika gue sendiri, dan ketika gue sendiri tuh gue melakukan hal yang gue sukai, itu mengisi kembali energi gue. Tapi kadang-kadang gue juga suka untuk keluar bareng teman gue, apalagi teman-teman organisasi gereja gue suka banget ngumpul sama mereka, karena di situ juga gue mendapatkan energi di diri gue. Tapi kadang-kadang gue suka sendiri, memang gue aneh ya. Ya, dan gue suka di kamar. Kalau di kamar tuh kadang-kadang gue suka pakai handset. Dari dulu tuh gue suka nonton YouTube, makanya sekarang gue terjun ke YouTube untuk membuat karya, khususnya di podcast nih. Meskipun gue tahu ini mungkin nggak bisa dianggap karya, ini kan ocehan gue ngomong ini, ngomong kosong nih gue ngomong ini. Tapi dulu itu gue suka, dulu kalau libur ya, gue suka dari pagi sampai malam itu di kamar doang, dengerin video, nonton video di YouTube. Dulu gue suka nonton semua itu, dari mulai videonya Aulion, videonya Chandra Leo, videonya Agung Hapsa, videonya Edozel, youtuber legenda. Dan butuh waktu bagi gue 1 hari untuk menyelesaikan semua video mereka. Sampai nyokap gue kadang-kadang itu harus ngetuk pintu kamar gue untuk mastiin gue masih hidup atau enggak. Jadi akhirnya supaya nyokap gue nggak berpikir aneh-aneh, pikirannya gue bunuh diri di kamar, akhirnya gue beli speaker mini sih, tapi suaranya itu wow. Jadi setiap video di YouTube yang gue nonton itu gue pakai speaker itu buat dengar suaranya.
Dan sekarang nyokap gua nggak ngetok-ngetok pintu kamar lagi, tapi tendang-tendang pintu kamar gua. Soalnya itu berisik banget itu kalau gua putar itu selalu full volume. Jadi ya gue suka di kamar sih, meluangkan waktu sendiri, melakukan apa, mungkin mungkin nonton, mungkin main game, mungkin ya hal-hal semacam itu. Dan gue juga suka me time. Mungkin me time yang di kamar ini kayak sesuatu yang lebih sederhana, tapi me time yang kedua ini mungkin ketika gue udah mulai terlalu stres, terlalu merasakan beban yang begitu berat, gue suka ke pantai. Meskipun gue mengalami trauma yang dalam dengan pantai, karena waktu bencana itu gue hampir aja mati di pantai. Ya, tapi gue suka pantai. Meskipun ya itu, gue pernah hampir mati di pantai. Karena kenapa gue suka pantai? Itu ketika gue duduk di pantai, gue lihat-lihat pantai, itu kayak apa ya? Rasa stres dalam diri gue itu yang menumpuk itu kayak tersaring dan terbawa oleh arus air di pantai. Jadi kalau gue, meskipun jarang ya, kalau gue udah bener-bener stres, bener-bener gak bisa ngomong ke siapa-siapa lagi sekarang, gue ke pantai. Tapi gue ke pantai bukan ke daerah yang ramai. Percuma aja gue ke tempat yang ramai, gue ke tempat yang paling sepi. Setelah itu gue duduk di situ dan gue ngomong sendiri. Jadi buat gue nggak tahu ini masalah kejiwaan atau enggak, gue tuh suka banget ngomong sendiri. Mungkin karena gue terbiasa sendiri ya. Karena gue jomblo kayaknya kelamaan kali ya. Tapi gue suka ngomong sendiri. Jadi kalau di pantai tuh gue suka ngomong seluruh masalah gue. Dan kayak begini, kayak misalkan gue ngomong, kayaknya hidup kali ini kayaknya susah sekali ya. Oh iya, hidup lo emang susah sih, tapi lu harus tetap berjuang. Jadi gini nih, ada satu diriku yang sedang mengeluh, dan ada satu diriku yang sedang menyemangati gue. Jadi gue merasakan kayak kepribadian ganda anjir. Gue selalu melakukan hal itu ketika gue sendiri, meskipun itu di kamar ataupun gue lagi naik motor. Gue kalau naik motor suka ngomong sendiri anjir, sampai kalau kadang-kadang gue naik motor lewat orang itu ngeliatin gue jadi kayak aneh gitu. Kayak dipikir dalam hatinya, ya anjir nih orang gangguan jiwa nih bawa motor. Dan ketika gue diliatin, ya gue diem dong, gue tutup kaca helm gue. Tapi cobain deh, ngomong sendiri tuh enak kok. Buat gue agar gue nggak merasa sendiri sih. Karena gue ini orangnya meskipun suka me time, gue ini paling takut dengan kesepian. Mungkin nanti akan gue bahas topik ini, karena kesepian itu bagi gue adalah hal yang paling mengerikan. Maksudnya bukan konteks kesepian dalam hal lo sendiri, tapi apa ya, gimana ngomongnya ya, apa kata-kata yang pas buat mendeskripsikan, mungkin pokoknya itu deh. Kesepian yang maksudnya bukan arti secara natural lo merasa sendiri, but beda maksudnya kesepian yang gue maksud. Dan akhirnya gue selalu ngomong sendiri. Mungkin itu salah satu me time gue ya, ngomong sendiri buat membuat gue tidak merasakan kalau gue itu lagi kesepian. Dan bagi orang-orang ya, mungkin bagi orang-orang me time itu adalah sesuatu yang egois ya. Tapi bagi gue enggak kok. Bagi gue kadang-kadang lo perlu meluangkan waktu untuk diri lo sendiri dari dunia yang begitu kejam, begitu keras. Lo nggak harus menyiapkan waktu atau meluangkan waktu lo untuk orang terus ya, tapi kadang-kadang lo harus menyiapkan waktu untuk diri lo sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, me time itu kadang-kadang diperlukan ketika lo udah mulai stres, udah mulai depresi, udah mulai menumpuk lah pikiran lo. Lo perlu waktu untuk lo sendiri, melakukan apa yang lo suka sendiri, maksudnya melakukan jalan-jalan ke mall sendiri, belanja sendiri, makan sendiri, even itu nonton sendiri. Karena
nggak harus ada pacar buat lo, atau nggak harus ada temen buat nemenin lo untuk melakukan hal-hal yang lo sukain. Just do it, lakukan sendiri yang apapun itu yang lo sukain. Karena gua melihat salah satu orang terdekat gua, dia itu temennya mungkin bisa dihitung jari, tapi dia happy-happy aja kok, dia melakukan hal-hal yang dia sukai sendirian. Dan justru dia lebih bahagia daripada justru kelihatannya lebih bahagia daripada orang-orang yang terus-terus meluangkan waktunya untuk orang lain sampai lupa bahwa dia juga perlu waktu untuk dirinya sendiri. Jadi me time itu sangat perlu bagi lo semua untuk men-refresh diri lo agar tidak suntuk, tidak jenuh. Karena dunia ini kan kadang-kadang membuat mood kita itu tidak beraturan ya. So apalagi sih, udah 21 menit ya gua ngomong nggak jelas. Ya tapi gitu ya, me time itu sangat perlu buat lo semua, terkhusus buat lo yang menjadi people pleaser. Gue yakin lo yang menjadi people pleaser itu sangat jenuh, sangat suntuk, sangat capek karena terus menyenangkan orang lain, sehingga lupa untuk menyenangkan diri lo sendiri. Bagi gue ya, me time itu masuk kategori self love, masuk dari bagian dimana lo mencintai diri lo sendiri. Karena ketika lo melakukan me time, kan lo melakukan apapun yang lo sukain sendirian tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh lo sendiri, tidak harus menunggu orang lain untuk menciptakannya buat lo. Jadi ya itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih udah mendengar ocehan gue selama 22 menit ini. Dan saya Indonesian Podcast, salam pamit.